Terkadang, perjalanan bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tapi tentang siapa yang kita temui di sepanjang jalan. Di negeri seluas cakrawala ini, kami tumbuh dalam perbedaan. Setiap dari kita membawa cerita tentang rumah, keyakinan, serta cara kita melihat dunia. Di tengah canda, langkah, dan tawa kecil di sela perjalanan, kami mulai saling mengenal. Keberagaman bukan lagi soal perbedaan, tapi tentang bagaimana kita berjalan bersama. Guys, liburan kali ini kita beneran jadi jalan bareng kan? Jadi kemana nih fixnya? Lah, bukannya kemarin mau ke Bima ya? Ya iya, gue kan cuma nanya, beneran jadi ke Bima nggak? Sorry guys, baru join. Soalnya tadi habis dari warung. Ngomong-ngomong, kalian lagi bahas tentang liburan nih. Yap, jadi ke Bima kan? Gue udah beli tiketnya nih. Besok kita berangkat. Ih, gue nggak sabar banget. Bayangin, pantai, budaya, makanan. Oh my god, cilok seblak, nasi liwet, terus ada batagor. Gue nggak sabar banget. Apa aja gue gasken deh. Zea, itu kayaknya bukan makanan dari Bima deh. Itu Jawa Barat tahu. Iya ya. Pokoknya apapun yang pedas deh gue makan. Asal jangan pedasnya dari omongan orang aja. Ups. Mulai ngelawak nih. Guys, BTW, gue udah searching makanan khas Bima loh. Ada palu mara, jame. Kita harus cobain semuanya. Wah, gue udah mulai lapar sekarang. Fania, pokoknya gue nginep di rumah lo malam ini. Ih, apaan sih dadakan banget? Enggak. Gue belum mandi, belum lagi packing. Oh iya guys, nanti nyampe sana kita jangan lupa hunting kuliner ya, foto-foto budaya, sama belajar bareng yang pasti. Hah? Belajar? Kita kan jalan-jalan. Udah, mending kalian istirahat deh, terus packing. Besok pagi jangan pada ngaret ya. Oke, ya udah. See you guys. See you. Assalamualaikum. Fania. Waalaikumsalam. Iya, bentar. Ayo masuk. Tumben lo pada on time. Biasanya juga pada ngaret. Ya kan hari ini tuh beda Van. Hari ini kan kita kan pergi jalan-jalan keluar kota, jadi Aduh. siap-siap lebih cepat. Ya udah deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ya sambil nunggu Zia datang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya gue agak telat, soalnya masuk dikit tadi. Iya, nggak apa-apa. Ini Fanianya mana? Fania. Buruan ya, Pak? Sudah datang nih. Iya, bentar. Gimana? Udah siap semua belum? Udah nih, tinggal nungguin lu aja. Ya udah, ayo. Kita berangkat sekarang. Oke, gas. Go. Ini sabar banget. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Perjalanan jauh ini bukan sekedar berpindah tempat. Ini tentang belajar melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dari tanah Jawa hingga ke kota kecil di timur, kota Bima. Kami datang bukan sebagai orang asing, tapi sebagai teman. Melangkah pelan,
membuka diri, serta saling mengenal. Karena keberagaman bukan penghalang, tapi jembatan, dan setiap langkah kecil bisa menjadi awal untuk menyatu. Mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah Wah, Bima cakep banget asli. Beda banget vibes-nya. Sejuk lagi. Sabar ya, habis ini kita mampir dulu ke rumah tante gue. Rumahnya cuma depan situ kok, nanti kita jalan ya. Nggak nyampe 5 menit. Nah terus baru habis itu kita diantar sama om gue ke rumah masa kecil gue. Emang lu masih ke jalan sini, Pak? Ya walaupun gue udah di Jawa 5 tahun, Bima ini masih kota kelahiran gue, jadi masih nempel banget lah di Kak. Walaupun kita nyasar, kita kan punya Google Maps sama ngandelin insting lokal gue. Oh, bisa begitu. Kalian ngomongin jalan mulu. Gue udah lapar nih. Tuhan banget gue. Ayo Live kek. di depan situ nih kayaknya. Teruslah jalan, Bentar ya. kakimu Halo, assalamualaikum Tan. Ini Fanya udah depan. Tante di mana? Wah, Tante di dalam ya. Udah, ini aku langsung masuk ya sama teman-teman aku. Oke, assalamualaikum. Nah, masuk. Assalamualaikum. Guys, ini kunci mobilnya. Kalian masukin barangnya dulu ya. Oke. Tan, Barang lu gimana? itu di atas meja. Ambil. Terkadang, cara terbaik mengenal tempat baru adalah dengan membiarkan angin membelai wajahmu dan membiarkan jalan membawamu pada kejutan-kejutan yang tak terduga. Dan siapa tahu, di tengah perjalanan ini, kita tak hanya menemukan tempat baru, tapi juga menemukan kembali bagian dari diri kita yang selama ini tersembunyi. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat Tada! Selamat datang di rumah nostalgia gue. Dulu gue sering banget nginap di sini. Gue kangen banget rasanya. Apalagi sekarang nginapnya bareng kalian. Pasti bakal seru banget. Ih, rumahnya lucu banget. Kayak di drama-drama gitu vibes-nya. Iya lagi. Ayo masuk. Wah, bener banget. Apalagi ini dari kayu jati asli. Jadi nuansa klasiknya kayak modern-modern gitu. Akhirnya. Wah, gila. Keren banget. Temparin barang
Gue lapar banget nih. Makannya kapan? Bentar. Kata om gue sih ternyata di dekat sini ada warung makan sekaligus rental motor. Jadi nanti kita bisa pergi ke warung makan dulu atau enggak ke rental dulu. Boleh banget tuh. Maunya kapan nih kita pergi ya? Bentar lagi nggak sih, istirahat dulu bentar soalnya Ya, capek capek banget. banget. Iya. Udah. Betulan Udah jauh istirahat soalnya. deh. Udah, Istirahat guys. Tapi gue udah lapar banget. Ya udah deh, kalau gitu gua beres-beres dulu aja. Ya udah deh. A few moments later. Van, udah kita ke rental. Habis itu kita cari makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Misi Pak. Ya. Kami mau rental motor Pak. Oh iya, boleh. Dipilih dulu. Yang ini aja deh mas. Sama Sama yang itu deh. ya. Soalnya boleh. Oke. Kita mau rental 2 hari berapa ya? 1 hari 200. Nggak bisa nego jadi 150 aja mas. Ambil boleh deh. Oke, kita ambil dua ya. Kita ambil. Di sini ya. Makasih, Pak. Ya. Ini yang mana ya? Oh, ini boleh yang ini. Oke, makasih mak. Iya. Ayo dah ke warung makan. Aku udah lapar nih. Guys, kalian duduk sini dulu ya. Gue mau pesan makanannya dulu. Oke. Sebentar ya kakak. Iya. Mada saya pesan untuk beli camaci, nggak bawa takaran mbak 4 porsi. Oke, ngena yo. Ya boleh nyataan ya. Oh iya, oke. Guys, tadi makanannya udah gue pesan, tinggal nunggu datang aja. Oke. Wah gila, ini enak banget. Udah pedas, gurih, terus ada asam-asamnya gitu. Bener banget. Enak banget. Bener banget. Belum lagi, ini harganya terjangkau banget. Kalau di kota gua, mana ada yang kayak gini? Iya, mana rasanya khas banget lagi. Syukur deh kalau kalian suka. Enak banget. Kok ini enak banget? Ini daun apa sih? Ini itu daun kelor. Hah? Daun kelor? Bukannya itu buat mandiin mayat ya? Ih, iya, gue pernah denger tuh. Katanya bisa ngilangin susuk juga. Ih, Jadi gue- oh my god. Habis makan pengusir jimat nih.
Woi, jangan sujon dulu. Di sini mah daun kelor dijadiin makanan sehari-hari. Nggak ada tuh hubungannya sama mistis-mistis gitu. Orang sini mah malah seneng karena daun kelor banyak banget khasiatnya. Di tempat yang asing ini, seringkali kita merasa pulang. Bukan karena bangunannya, tapi karena rasa. Dan di meja makan ini, kami merasakan kehangatan yang sama, seperti di rumah sendiri. Angin berhembus hangatkan sore dengan secangkir kopi dan terosela yang dipetik langsung dari kebun harum kan menambah cita rasa untuk berbagi suka. Malam gini nih yang gue suka. Adem, tenang, terus perut kenyang. Rumah makan mulu. Enaknya tuh sekarang ini harusnya kita ngegosip gak sih? Nah iya, gue setuju banget. Ngomongin apa nih? Tapi bentar, Pan. Sebelumnya gue mau nanya, emang di sini tuh benar ya daun kelor itu jadi makanan? Ya kayak yang gue bilang tadi, daun kelor kan banyak manfaatnya. Jadi orang Bima tuh ya makan daun kelor buat makanan sehari-hari. Ih, kok bisa? Padahal ya di Jawa tuh daun kelor dijadiin buat mandi mayat, tahu nggak? Bener banget. Parah sih. Sumpah gue baru tahu loh. Iya, Parah, ternyata di setiap daerah tuh banyak keberagamannya. bener banget. Even itu cuma hal sepele kayak gini. Iya, keberagaman Indonesia itu keren. Bukan karena megah dan besarnya, tapi dari hal-hal kecil seperti ini. Kayak cerita bareng, terus makan bareng seperti ini. Terus ya, kalau misalnya kalian lewat pohon-pohon besar gitu, kalian tuh harus jaga ucapan. Kayak nanti tuh bakal mengganggu penjaga di sekitar situ. Jadi ini pesan kamu gue ya. Tapi di sini orang di sini lebih gua. Soalnya dari kecil udah dibiasain sama hal-hal kayak gitu. Bukan karena takut sih, tapi biar lebih peka aja. Kita lebih paham. Gue suka sih, ternyata Parnal itu ngajarin kita buat punya rasa hormat. Bukan cuma ke orang, tapi ke tempat juga. Iya, kadang kita ngerasa bebas banget nih. Sampai lupa di mana tempat kita bergeser itu harus ada yang bisa. Dan juga semuanya itu nggak harus pakai logika, ada juga pakai hati. Di sini gue jadi mikir, jangan-jangan di tempat kita tinggal sekarang banyak hal mistis yang sudah hilang. Makanya penting buat cerita kayak gini. Bukan cuma biar tahu, tapi biar kita lebih paham budaya yang satu dan budaya yang lainnya. Di sini tuh nggak boleh siul tahu. Katanya kalau misalnya kita siul malam-malam, itu tuh bakal ngundang penjaga-penjaga di sini kayak setan-setan gitu. Serius sih? Iya tahu. Nggak boleh, itu haram tau. Ini ada masalah. Malam itu bukan cuma tentang pamali, tapi tentang belajar memahami bahwa setiap kepercayaan, walau terdengar sederhana, menyimpan makna yang dalam. Dan ketika kita mau mendengar, kita sedang merawat sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita, yaitu rasa hormat. Itu apaan, Pan? Itu namanya rimpu, pakaian tradisional perempuan Bima di sini. Kita samperin yuk, siapa tahu mereka mau diajak ngobrol. Ayo. Wah, cantik banget. Ini Vika. Kita datang dari luar kota. Kita ingin belajar budaya Bima. By the way, rimpu kalian cantik banget.
Boleh belajar nggak? Oh boleh boleh, kata aja. Ini hal mau kata rinci ya? Iya. Aku penasaran deh dari tadi. Ini tuh gimana sih cara pakainya? Dan artinya apa ya? Jadi, rimpu itu cara perempuan berpakaian dengan tempe goli atau tempe khas Bima. Nah, biasanya perempuan dulu-dulu itu keluar rumah mesti menutup aurat dengan rimpu. Nah, rimpu itu juga bukan soal gaya, tapi juga soal bagaimana perempuan itu menjaga dirinya. Dan juga kita itu punya dua jenis rimpu. Rimpu yang pertama itu namanya rimpu kida. Itu biasanya digunakan oleh perempuan yang menikah. Terus yang kedua itu rimpu colo, yaitu menutup sebagian wajah kita dan hanya memperlihatkan mata kita saja. Itu digunakan oleh perempuan yang belum menikah. Kalian nggak mau duduk sini aja? Enggak, atau duduk sini aja dah. Oke. Wah, jadi cara pemakaian rimpu itu penuh filosofi banget ya? Betul, kalau kalian mau bisa coba biar ngerasain langsung. Mau, aku mau coba, ajarin dong. Aku juga mau, aku udah lama nggak pakai rimpu, udah lupa juga cara pakainya. Kamu asli Bima ya? Iya, cuman udah ngerantau ke Jawa sekitar 5 tahun sih. Oh iya, aku malah ngerantau ke sini ikut ayah udah 7 tahunan. Wow, lama juga ya. Ayo dah kita pakai rimpu, aku mau. Oke, ayo. When you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you so hot that I melted. I fell right to the crack, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving Wah, my best. udah berasa kayak superhero nih. Rimpu girl. Iya, cantik banget. Kalau kalian cowok-cowok itu nggak pakai rimpu, tapi pakai katana pendek. Itu cara laki-laki pakai sarung. Mau nyobain nggak? Boleh deh, asal jangan ribet-ribet ya. Nanti takutnya gagal tampil elegan. Iya. Bener. Biar kerasa banget vibes lokalnya. Zia, ayo kita foto. Ayo. Ya udah, kalian tunggu sini ya. Aku panggilin semua cowokku dulu. Oke. Elsa, ini ada biasa yang mau diajarin cara bikin tempe. Gak enak kan kalau kita ngajarin, jadi abang aja ya. Ya udah, ayo. Waalaikumsalam. Bang Ustaz Surya. Iya. Nih bang, kita mau diajarin cara katana tempe. Posisi kayak gini dulu ya. Habis itu kalian pakai putri atas dari bawah dari bawah. Ya. Nah, ini biasanya dipakai sama orang-orang tuh pas lagi acara adat, pas sholat, sama pas nyambut tamu. Tapi biasanya yang cowok-cowok Bima tuh pakai buat kehidupan sehari-harinya beda-beda. Anjir, gue ngerasa kayak bapak-bapak bijak banget nih. Selamat datang di Kota Bima. Di mana pakaian adat digunakan sehari-hari. Kalian gak mau sekalian keliling-keliling mas? Biar saya ajarin adat isyarat Bima. Boleh. Pan, Z, Oke, ayo. ikut. Lihat. Oke, sebelah sini. Nah, ini acara Bima. Lihat. Wow,
kayak tulisan seperti itu. Iya. Kita kalau kalian mau, juga ada mesin yang bisa dicoba supaya lebih merasa jadi tabung termometer sekarang kita. Aku mau pakai. Pokoknya aku mau jadi putri kerajaan gitu. Pokoknya yang banyak aksesorisnya ya. Oke, yang cowok ikut saya. Kita ikut. Oke. Yeay. Nah, sekarang kalian udah pakai baju terjemah kan? Sekarang ayo ke saya, kita keliling guys. Oke. Ayo. Oke, bangunan ini dibangun dari tahun 1987 sampai 1993 tahun. Dan pada tahun 1999 dia diisikan menjadi museum. Wow, keren banget ya. Wah. Ya, Bangunannya kesan modelnya gitu ya. Kelihatannya sih tua, tapi kokoh banget sampai sekarang masih saya berdiri. Bang, ini kita nggak bisa masuk ke dalam ya? Kok ditutup kayak gini? aduh, sayang banget. Saya lihat sampah. Dan tempat itu aslinya tutup. Ya sayang banget. Ya. Kalau gitu kita tutup aja deh, Bang. Cuma bisa kita. Ya, kita banget ya. Mumpung sunset. Tak kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lasung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. So show